Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aidan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan semangat kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memperbanyak amal kebaikan, wabil khusus di bulan Ramadan, yang semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah hingga akhir Ramadan, bahkan berlanjut hingga setelah Ramadan. Allahumma amin. Sehingga kita pun mendapatkan predikat kemenangan, diberikan hadiah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu tandanya bahwa bulan setelah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik jamaah Masjid Darun Najah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam kultum sebelumnya kita telah memahami begitu besar manfaat yang didapatkan dari pembiasaan puasa sedari usia balita. Beberapa hal diantaranya yang bisa dirasakan adalah balita itu akan merasakan, anak itu akan merasakan kemampuan yang terus naik, menahan setiap keinginannya. Kekuatan dalam menahan keinginan akhirnya semakin memantaskan anak itu untuk menuntaskan adabnya. Dengan tuntas adabnya, maka ilmu jadi mudah dan bermanfaat. Apapun ilmunya, dalam konsep pendidikan Islam, tatkala diawali dengan menuntaskan adab, maka tidak ada ilmu yang susah. Segala ilmu akan Allah mudahkan, baik mudah masuk pada diri sendiri hingga meluas kepada orang lain. Keberkahan sebuah ilmu mudah didapatkan ketika diawali dengan adab. Dan tuntasnya adab sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat anak itu mampu menahan keinginan. Inginnya belajar, inginnya bermain, tapi dia tahan untuk belajar. Inginnya tengok kanan kiri, tetapi ia tahan untuk fokus melihat mulut gurunya saat ditalqin, dan lain sebagainya. Dan itu sudah didapatkan dari hari ke hari ketika ia belajar menahan lapar dan haus. Bahkan yang lebih dahsyat adalah kita mempersiapkan generasi yang unggul. Karena nanti saat anak ini di usia baligh, tidak hanya ia sukses puasa, tetapi sukses membersamai puasa dengan segudang prestasi kebaikan. Maka yang tertanam dalam dirinya bahwa bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan produktif, bukan sebaliknya. Bagaimana lalu kemudian tips dan trik yang bisa kita lakukan agar sukses mendidik puasa sedari usia balita? Alhamdulillah, di usia 4 tahun, ya, anak-anak dalam pendidikan kami di KHS Quranic Homeschooling Baiti Kutabi, sekurang lebih sekitar 47 anak. Di sana sehingga detik ini
sudah masuk di angkatan ketiga. Dari angkatan ke angkatan makin membuktikan bahwa balita ternyata bisa diajarin puasa. 4 tahun yang awalnya dia belajar sahur, ya, dari sahurnya jam 7 naik jam 6, jam 5 hingga sholat, hingga sebelum subuh. On time sahurnya. Kemudian dari awalnya buka jam zuhur, ya mungkin lebih kecil lagi kalau 3 tahunan itu biasanya jam 9 sudah buka. Nah, gitu. Tapi setelah dia makan, kemudian ia lanjut lagi puasa sampai jam 12. Dia makan lagi, buka puasa, nanti lanjut lagi sampai asar ketika nggak kuat. Ya, buka lagi nanti sahur, buka dan lanjut sampai maghrib. Akhirnya naik pada hari yang ke-9 sudah mulai zuhur lanjut. Hari yang ke-13 naik lagi asar lanjut, dan macam-macam, dan hingga dia bisa menjalankan puasa hingga maghrib dengan sahur yang tepat waktu. Masya Allah. Tahun pertama dia mungkin hanya merasakan 3-10 puasa maghrib, tapi dengan bekal yang didapat tahun ini akan membuat di usia 5 tahun dia lebih sukses puasa maghrib sedari puasa pertama. Nah, kira-kira senang ya Pak ya, Ibu? Ya Alhamdulillah. Ini potensi amal jariyah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah yang pertama, ciptakan sahur ceria. Nah, jadi ciptakan desain sahur ceria. Ya, kalau kami mendesain ada berdasarkan inspirasi dari kakak ipar saya, yaitu Ustadz Ishak yang ada di Kendal di Pondok Darul Arkom. Beliau mengawali dengan acara subuh ceria. Jadi kata konon kalau subuh itu biasanya anak-anak sedikit gitu ya. Tapi di sini anak-anak 200-450 anak hadir sepekan sekali untuk datang di subuh ceria. Bahkan 2 kali setahun kumpul anak-anak 2000 anak-anak sholat subuh. Masya Allah. Anak-anak itu kalau sudah suka, jangankan bangun subuh, acaranya subuh bangunnya jam 3. Bahkan tidak sedikit yang membangunkan orang tuanya. Bahkan karena letaknya keliling, maka mau nggak mau, Pak, sesok aku digugah ya, aku ono subuh ceria. Akhirnya mau nggak mau, ayahnya yang belum terbiasa bangun jam 3, dia bangun. Yang belum terbiasa bangun sangat pagi, dia bangun pagi untuk mengantarkan anaknya ke masjid tetangganya. Karena masih pagi. Sehingga tergerak tidak hanya 2000 anak, tapi tergerak 2000 orang tua. Masya Allah. Iya, narik satu dapat semua, begitu. Ini strategi dakwah yang coba dilakukan, dan kemarin kami baru mengawali subuh ceria di beberapa titik. Di satu titik dengan beberapa TPA, ya, dan termasuk di sekolah kami di Baiti Kutabi. Alhamdulillah ternyata luar biasa. Yang dirasakan orang tua, dia senang. Saya sampai dibangunkan padahal masih jam 2:30 begitu. Ya. Ngosek do ya, sekisuan ya, Masya Allah. Ini luar biasa, Masya Allah. Nah, monggo nanti kalau misalnya mau bekerja sama untuk bersama-sama, mungkin pengadaannya di sini. Nanti kami geret anak-anak kami di sana untuk datang ke sini. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Di masjid manapun, yang penting nanti bisa bersinergi dalam meluaskan kemanfaatan subuh ceria. Sehingga anak-anak ini gampang fitrahnya bangun pagi. Nah, kalau ada subuh ceria, berarti ada sahur ceria. Sahur ceria bagaimana? Ya, anak-anak itu kan fitrahnya itu sebetulnya paling gampang bangun pagi dibandingkan orang tua. Kalau orang tua sudah terbiasa susah bangun pagi atau sering bangun siang, untuk diajak bangun pagi itu tidak mudah. Tapi kalau anak-anak walaupun sering bangun siang, tapi sekali dia suka, tertarik, minat, langsung bangun pagi itu gampang. Maka kita bisa menggunakan stimulus berupa hadiah diantaranya. Lele, nang, mau nggak Allah kasih hadiah? Begitu. Hadiah apa, Bi? Nah,
Mau nggak? Misalnya dia suka, kesukaannya apa? Ini ada hadiah spesial nih, sudah Allah siapkan. Tapi hanya boleh dibuka saat sahur. Di mana, Bi? Oh, sabar. Kan sahur. Oh iya iya iya. Sekarang bobo. Ya, biar bisa bangun sahur. Kira-kira gampang atau susah banguninnya, Pak Bu? Yang udah punya anak-anak nih, udah merasakan. Lebih gampang. Sehingga sahur ceria itu serasa bangun, serasa hari raya. Subuh ceria pun didesain subuh ceria serasa hari raya. Kalau hari raya itu kan gampang, Pak Bu. Lele, kayak bajune anyar kae tinggo ora? Oh nggih nggih ya. Ya bangun itu ya. Ya. Langsung gini mandi pagi. Biasanya suruh mandi ini tidak mudah ya, tapi langsung bangun pagi. Subuh ceria. Kasih hadiah buat mereka. Kasih apa yang dia sukai. Apakah dalam bentuk makanan atau dalam bentuk yang lainnya. Tapi pastikan dilakukan pada saat sahur, ya. Dibuka pada saat sahur. Dan jangan lupa badutlah dengan keimanan. Jangan bilang, ya nggak apa-apa sih. Mau nggak Abi kasih hadiah, Bapak kasih hadiah, nggak apa-apa juga. Tapi sayang gitu. Tanamkan nilai keimanan bahwa yang memberikan dan mencukupi segala kebutuhannya bukanlah bapaknya, bukanlah ibunya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak ibu sudah nggak ada, Allah Maha Kuasa untuk mengasih, mencukupi kamu dari segala jalan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Nah, maka tanamkan apa? Nah, mau nggak Allah kasih hadiah? Begitu. Itu udah Allah siapkan tuh. Nah, kemudian yang kedua, bangun bi'ah, kebanggaan yang luar biasa terhadap kebaikan. Jadi perlu membangun kebanggaan suami istri, kakak terutama, ketika ada anggota keluarga telah sukses melakukan kebaikan, termasuk sukses sahur. Jadi ketika bangun pagi, ketika sahur, ada yang bangun, dia semangat, langsung raut muka wajah bapak ibunya itu bahagia. Masya Allah, nak, adik bangun sahur, ya Allah. Kak, adik bangun sahur loh, hebat ya. Sebarkan kebaikannya. Ini nanti akan muncul kebahagiaan yang, kebanggaan yang, oh ternyata saya dibanggakan oleh ayah saya, oleh ibu saya, oleh kakak saya. Wow, saya keren gitu. Kalau lingkungannya membanggakan apa yang dia lakukan, maka dia akan lebih mudah melanjutkan kebaikannya. Betul atau tidak? Kalau orang di sekitarnya membanggakan joget-jogetan dan merasa bangga dengan joget-jogetan, maka akan anak lebih mudah melanjutkan apa? Iya, betul. Maka kalau ada seorang pakar pendidikan mengatakan, kalau orang tua itu tubuhnya, maka anak itu bayangannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, maka penting membangun kebanggaan orang tua dan lingkungannya terhadap prestasi kebaikan, walaupun sekecil biji dzarah. Begitu. Alah montangi sahur aku mbok iso, bilang dulu kakaknya, kakak, Didik baru belajar, nanti dipuji ya. Nah, gitu. Maka senang. Kemudian yang berikutnya, sahur ceria. Bagaimana ketika sahur itu kondisinya anak susah makan, kan gitu. Kalau buka puasa itu gampang, tapi kalau sahur tidak mudah. Maka yang pertama adalah desain sahur ceria. Berarti menu sahur itu harusnya lebih istimewa dari menu apa? Buka puasa. Kalau buka puasa itu nggak usah istimewa, biasa saja itu juga habis. Karena apapun enak, betul nggak deh? Kalau buka itu maam enak nggak? Enak nggak kalau pas makan pas buka itu? Nikmat nggak? Wah, insya Allah, seger minta ampun itu ya. Ya, minumnya cuman teh hangat aja serasa, masya Allah, minuman yang istimewa gitu ya. Padahal biasanya teh hangat juga nggak suka gitu, malah es teh gitu. Tapi dikasih teh hangat, rasanya nikmat gitu ya, masya Allah. Nah, karena memang lapar haus, sehingga apapun terasa enak.
Jadi maka anggaran untuk sahur itu harusnya lebih istimewa dibanding anggaran untuk buka puasa, karena memang susah anak untuk sahur. Nah, lalu kemudian bagaimana anak balita biar tahan haus, tahan lapar? Kalau berdasarkan ilmu nutrisi, tentu makan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi kan tidak gampang. Mau nggak puasa aja makan sahur susah, apalagi sahur pada saat ngantuk, betul nggak? Maka kita harus punya strategi. Bagaimana syaratnya tinggi, berarti sayurannya tinggi, kandungan seratnya tinggi, sehingga tidak mudah lapar, tahan lapar, lebih tahan lapar, begitu. Tapi makannya gampang dan cepat, karena bangunnya biasanya mepet, kurang 4 menit, gitu. Makannya cepat tapi seratnya tinggi. Kira-kira apa Pak Bu? Ya, Nabi sudah kasih solusinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Air nabes. Jadi kurma itu adalah buah yang tinggi serat. Apalagi kurma ajwa, masya Allah, nah, istimewa sekali. Dalam kami sudah mencoba bagaimana kandungan serat yang sangat tinggi ketika dikasihkan kepada ibu menyusui, itu ngalahkan jamu uyuk-uyuk. 3 butir kurma ajwa atau 5 butir atau 7 butir kurma biasa. Itu tahan bayinya itu ketika ibunya puasa, tahan lapar sampai siang bahkan sore. Baru ngoek-ngoeknya itu sekitar mendekati maghrib. Karena lapar, udah habis stoknya. Nah, gitu. Itu Masya Allah. Rendaman air nabas, rendaman air kurma. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Kurma ambil dalam jumlah yang ganjil, 1, 3, ya saran saya 3, 5, 7, atau bahkan mungkin pernah saya ketemu ibu-ibu itu saking takutnya gitu, anaknya nangis, dia 1 gelas begini, segini, dipenuhi kurma begitu, direndam pakai air itu. Masya Allah. Dan luar biasa efeknya. Puasanya nggak terasa lapar ini, sekali, ya enggak. Laparnya biasa. Bahkan anaknya pun juga ikut kenyang, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Direndam, kalau saya biasanya saya buka dikit itu, dan saya masukkan ke gelas kaca, jangan gelas plastik, biar lebih optimal. Kemudian ditutup rapat-rapat. Kalau perlu pakai plastik biar rapat, nanti plastik putih aja, ditutup rapat, biarkan selama 8-10 jam dan jangan lebih. Kalau lebih dari 10 jam nanti haram, nggak boleh diminum karena berubah menjadi arak. Tapi kalau 8-10 silakan, tapi jangan kurang dari 6 jam. Karena proses nanti fermentasi itu terjadi pada waktu 6 jam. Itu akan memindahkan seluruh nutrisi kurma dari biji, daging sama kulit. Apakah mungkin anak-anak kita disuruh mengambil seluruh nutrisi kurma dengan memakannya? Makan biji kurma mau dikunyah gitu? Kan susah. Tapi dengan minum air nabas bisa menyerap nutrisi dari biji, daging sama kulit. Masya Allah. Dan cukup kalau 21 kurma kita makan mungkin hampir setengah jam anak-anak. Dan untuk itu sukses. 3 jam udah enak, ya kan? Tapi ini 21 kurma kalau direndam, diminum paling hanya beberapa detik saja, habis. Oh, Masya Allah. Caranya sederhana, makanan bisa diminum tapi nutrisinya sangat tinggi. Kemudian biar tahan haus bagaimana? Nah, kita belajar dari sakit diare. Minumnya apa? Air oralit. Campuran apa? Gula, air sama garam. Tapi kita bikin oralit plus air, tapi jangan air yang digodok. Ya, karena nanti ini mineralnya akan berkurang. Maka kalau bisa air yang misalnya isi ulang atau yang lainnya. Tapi jangan yang dimasak. Kemudian dikasih gulanya diganti madu. Tapi cari madu yang tidak terlalu bikin anak nggak suka. Cari madu yang manis-manis dulu saja. Ya, bisa madu ternak atau madu hutan misalnya. Ya, hutan ada yang soft, ya.
Kemudian yang ketiga, garam. Garamnya jangan garam dapur, itu sudah garam olahan. Kalau ada dan terbaik itu adalah pink salt, garam Himalaya. Karena dia ketika masuk dalam kandungan air, daya serapnya ke tubuh nanti tinggi. Dan mineralnya sangat kaya. Garam Himalaya, kalau tidak ada bagaimana? Garam pink, garam grosok. Itu lebih baik daripada garam beriodium. Begitu. Saya mendapatkan trik ini terkait garam ini, garam terbaik, antiseptik terbaik, yaitu garam grosok itu dari dokter nomor 3 terbaik di dunia. Oh, Masya Allah. Beliau sangat luar biasa. Ternyata garam grosok yang dipakai untuk sapi itu ternyata lebih bagus daripada garam yang ada di dapur. Begitu, Masya Allah. Nah, ini salah satunya untuk membuat anak tahan haus. Masih ada cara yang lain. Bagaimana kalau misalnya anak itu lapar, haus, kemudian dia sampai kadang nangis gitu ya. Ya, maka satu, alihkan laparnya, alihkan hausnya. Coba kita, bapak-bapak, yang ibu-ibu yang punya anak nih, kalau anak sudah asiknya main, biasanya lupa makan. Karena sudah asik main, maka kita kondisikan anak lupa dengan lapar dan haus. Nggak usah dimarahi karena belum wajib, jangan dimarahi, kan ceria. Nah, maka alihkan laparnya, alihkan hausnya dengan apa yang dia sukai. Didata, bibi, kira-kira apa yang dia sukai nih? Oh, dia suka diajak Abi jalan-jalan muter-muter. Oke, naik motor atau naik mobil misalnya. Muter aja. Karena mungkin Abinya sering pergi keluar, jarang-jarang itu kan ketemu, ya pengen diajak. Oh, anak ini suka diajak main bola, biar ice cream nggak apa-apa. Tapi mendekati buka puasa aja. Kemudian, oh anak ini suka kalau diajak main Lego misalnya. Sibukkan dengan main Lego, tahu-tahu nanti buka puasa. Ya, entah di zuhur, asar atau maghrib. Dan masih banyak lagi trik-trik yang lainnya, tentu tidak akan mampu disajikan dalam waktu ini. Ya, semoga nanti kita bisa sharing-sharing apakah di luar acara seperti ini ataukah nanti di acara yang lainnya. Jazakumullah khairan katsira, semoga bermanfaat dan semoga kegigihan kita untuk mendampingi anak-anak sedari usia balita sudah mulai belajar puasa, ini menjadi potensi amal jariyah bagi kita sebagai orang tuanya hingga yaumul qiyamah. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.